Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi peserta Balai Latihan Kerja Jember. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kenal saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Gayu Sutanti, mahasiswa Universitas Jember. Dan di sini saya akan membantu teman-teman dalam proses pembelajaran program pelatihan berbasis kompetensi Practical Office Advance selama beberapa minggu ke depan. Dan semoga kedepannya teman-teman peserta pelatihan Balai Latihan Kerja Jember dapat mengikuti materi pembelajaran yang saya sampaikan dengan cermat. Dan tentunya mohon saran apabila ada materi yang saya sampaikan kurang tepat dan kurang jelas untuk dipahami dan dimengerti. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan apa sih itu pelatihan. Menurut PP nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional, pelatihan kerja atau yang sekarang biasa kita sebut training adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja dan produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sesuai dengan peraturan tentang sistem pelatihan kerja nasional, bahwa setiap penyusunan program pelatihan kerja berbasis kompetensi ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Dan untuk mengimplementasikan pelatihan berbasis kompetensi ini diperlukan adanya program pelatihan kerja. Program pelatihan kerja ini dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang. Nah, program pelatihan kerja yang berjenjang ini mengacu kepada Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Nah, sedangkan program pelatihan kerja yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelatihan di dunia usaha maupun dunia industri pada masyarakat pengguna. Maka disusun program pelatihan berbasis kompetensi dengan nama pelatihan Practical Office Advance yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Nah, demikianlah program pelatihan berbasis kompetensi ini diselenggarakan. Semoga dapat digunakan dan bermanfaat dalam menunjang proses pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Baik, langsung saja kita ke unit kompetensi pertama, yaitu bagaimana mengoperasikan piranti lunak presentasi. Sebelum saya jelaskan lebih mendalam, saya akan menjelaskan sejarah singkatnya Microsoft PowerPoint. Jadi, aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Foretalk, yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1 dirilis dan komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. Pada waktu itu, PowerPoint masih menggunakan warna hitam atau putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead atau OHP. Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint ini muncul dengan dukungan warna setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. Microsoft pun mengakuisisi Foretalk dan tentu saja perangkat lunak PowerPoint dengan harga kira-kira 14 juta dolar pada tanggal 31 Juli 1987. Dan pada tahun 1990, versi Microsoft Windows dari PowerPoint versi 2 muncul ke pasaran. Mengikuti jejak Microsoft Windows 3, sejak tahun 1990, PowerPoint telah menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office System, kecuali Basic Edition. Versi terbaru adalah Microsoft Office PowerPoint 2013. Nah, versi ini dirilis pada bulan Januari 2013 yang merupakan sebutan lompatan yang cukup jauh dari segi antarmuka pengguna dan kemampuan grafik yang ditingkatkan. Selain itu, dibandingkan dengan format data sebelumnya yang merupakan data biner, dengan ekstensi versi ini menawarkan format data XML dan ekstensi. Nah, untuk kompatibilitasnya, Microsoft PowerPoint ini merupakan program yang sangat populer. Banyak aplikasi yang juga mendukung struktur data dari Microsoft Office PowerPoint, seperti halnya OpenOffice ORG, OpenOffice ORG Impress, dan Apple Keynote. Hal ini menjadikan program-program tersebut dapat juga digunakan sebagai alternatif untuk PowerPoint, karena selain dapat membuka format PowerPoint, aplikasi-aplikasi tersebut tentunya memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh PowerPoint.
Meskipun demikian, karena PowerPoint ini memiliki fitur untuk memasukkan konten dari aplikasi lainnya yang mendukung Object Linking and Embedding atau OLE. Beberapa presentasi sangat bergantung pada platform Windows seperti aplikasi lainnya. Bahkan PowerPoint untuk Macintosh sekalipun akan susah untuk membuka presentasi tersebut. Dan bahkan kadang tidak dapat membukanya secara sukses dalam Macintosh. Hal ini mengakibatkan adanya kecenderungan para pengguna untuk menggunakan format dengan struktur data yang terbuka, seperti halnya Portable Document Format atau PDF dan juga Open Document dari Oasis yang digunakan oleh OpenOffice, dan tentunya meninggalkan PowerPoint. Walaupun begitu, Microsoft sudah melakukan hal serupa saat merilis format presentasi berbasis XML. Nah, lanjut yang kedua, saya akan menjelaskan jenis aplikasi presentasi. Aplikasi presentasi juga mempunyai banyak macam dan jenis. Seperti yang kalian ketahui, secara umum tampilan dan fasilitas yang ada tidak terlalu berbeda antara program yang satu dengan lainnya. Dengan bermacam-macam aplikasi presentasi yang ada, memungkinkan kita untuk menjelajah dalam menggunakan program presentasi lain. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis program aplikasi presentasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada Microsoft Office PowerPoint. Program Microsoft PowerPoint ini udah tidak asing lagi buat kita semua, karena program aplikasi keluaran Microsoft ini paling banyak digunakan oleh pengguna komputer. Program ini dirancang khusus untuk memudahkan kita membuat presentasi dengan berbagai template dan animasi profesional. Setiap versi program ini mempunyai tampilan dan fasilitas yang berbeda. Beberapa hal yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan gambar, serta animasi-animasi yang biasa diolah sendiri sesuai kreativitas penggunanya. Terus lanjut, di sini juga ada OpenOffice Impress. OpenOffice yang merupakan perangkat bebas atau free presentasi teknologi yang bersifat open source dan meliputi platform, artinya mereka terbuka untuk dipakai siapa saja, gratis dan dipakai pada sistem operasi apapun. OpenOffice Impress ini merupakan tool pembuatan presentasi yang mirip dengan Microsoft Office PowerPoint. Jadi apabila pengguna PowerPoint yang ingin beralih ke open source, maka software ini sangat cocok. Semua dokumen Microsoft Office kompatibel dengan OpenOffice, sehingga dapat membuka dokumen PowerPoint di OpenOffice Impress. Lanjut ke Apple Keynote. Program ini keluaran dari perusahaan Apple Inc. Versi keluaran terbaru adalah Keynote 5, dipublikasikan tahun 2009. Program presentasi dari Apple ini memiliki segudang fitur yang memadai. Interface-nya itu memukau dan lebih sederhana dibandingkan program keluaran Microsoft Office. Dan program ini sangat cocok dengan image khas Apple. Terus kelebihan dari program ini itu antara lain dia tuh tampilannya itu sederhana. Yang kedua, animasinya bermacam-macam. Terus yang ketiga, dapat diekspor ke berbagai type ekstensi penyimpanan. Yang keempat, bisa mensupport file dari Microsoft Office. Dan yang kelima, dapat dengan mudah membuat DVD presentasi. Next kita ke Presenter. Presenter ini adalah salah satu jenis aplikasi program presentasi untuk membuat presentasi yang mempunyai interface dan tampilan yang indah dan mudah. Jadi ini cocok banget digunakan. Presenter ini memiliki banyak program, mulai dari integritasnya dengan aplikasi Office. Nah, itu tadi adalah macam-macam aplikasi presentasi. Setelah teman-teman mengetahui jenis aplikasi presentasi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menginstal Office 2007. Nah, untuk dapat mengoperasikan piranti lunak presentasi versi Microsoft PowerPoint 2007, teman-teman harus menyimak langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, masukkan CD instalasi Microsoft Office 2007 ke CD-ROM. Dan perlu teman-teman ketahui, jika ingin menginstal Office 2007 ini, kita harus melihat spesifikasi komputer yang digunakan. Dalam hal ini, kita menggunakan minim Windows XP atau SP2. Jadi, kita di komputer terinstall Windows XP, maka kita tidak akan dapat menginstal Office 2007. Dan yang step kedua, masukkan produk key atau serial number pada kolom yang sudah disediakan. Apabila produk key yang dimasukkan ini benar, maka akan muncul tanda centang di sebelah kanan seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya tekan continue. Dan yang ketiga, setelah itu akan dihadapkan dengan tampilan choose the installation you want. Di sini kalian dapat memilih install now. Kalau kalian memilih install now, kalau kita ada pilihan ini, maka kita akan menginstal paket default Office 2007 tanpa bisa memilih paket yang kita inginkan. Dan yang kedua ada customize.
jika kita memilih tampilan ini, kita akan mendapatkan paket software apa aja yang akan kita install. Kemudian setelah itu pilih install. Kalau sudah, maka akan muncul layar berikut kayak seperti ini. Kemudian beri centang pada kotak kecil dan klik continue. Lanjut, kemudian biarkan proses instalasi ini berjalan dan tunggu beberapa menit. Semakin tinggi spesifikasi komputer kalian, maka semakin cepat juga proses instalasi. Terus setelah instalasi telah selesai, selanjutnya kita dapat menekan tombol close. Aplikasi Microsoft Office sudah bisa digunakan untuk membukanya, klik start, all program, cari Microsoft Office dan pilih program Office PowerPoint. Nah, selanjutnya piranti lunak ini sudah bisa digunakan. Oh iya teman-teman, kalau mau menginstal program aplikasi Microsoft PowerPoint 2007 ini, sebaiknya periksa dahulu konfigurasi perangkat keras atau hardware yang teman-teman miliki, seperti komputer prosesor, sistem operasi, memori, hard disk, resolusi monitor, drive, dan koneksi internet seperti gambar yang ada di samping saya ini. Kalian bisa membacanya untuk ketentuan-ketentuannya. Lanjut ke cara bagaimana menjalankan piranti lunak. Microsoft PowerPoint ini dapat dijalankan apabila sistem operasinya telah diaktifkan dan komputer telah siap untuk menerima perintah. Dan ini adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, melalui Start button. Untuk melalui Start button, kita tinggal klik tombol Start yang terdapat pada text bar. Kemudian pilih menu program. Yang ketiga, klik Microsoft Office. Yang keempat, pilih dan klik program aplikasi PowerPoint. Dan yang step kedua ada melalui icon shortcut. Kalau melalui icon shortcut ini, kalian tinggal arahkan pointer mouse ke icon Microsoft PowerPoint. Dan kemudian klik 2 kali icon tersebut atau dengan cara klik kanan pilih open. Lanjut, sekarang kita belajar bagaimana mengenali menu, membuat, membuka, dan menyimpan file presentasi. Yang pertama, definisi ribbon tab dan shortcut. Jadi Microsoft Office 2007 mempunyai tampilan user interface baru yang mengganti menu, toolbars, dan sebagian besar touchpanes yang ada di Microsoft Office versi sebelumnya dengan mekanisasi tunggal yang lebih sederhana dan efisien. Pengganti menu dan toolbar pada Office 2007 bisa disebut ribbon, yang dirancang untuk mengetahui kita semua bekerja lebih produktif serta mudah dalam menggunakan seluruh fasilitas dan fungsi yang disediakan oleh Microsoft Office 2007. Nah, ribbon ini terdiri atas beberapa tabs yang mengorganisasikan berbagai skenario khusus dan objek sesuai dengan jenis aktivitasnya. Masing-masing tabs ini terdiri ada beberapa grup. Setiap grupnya terdiri atas beberapa tombol perintah atau command button. Jadi ribbon ini mempunyai fungsi dan isi yang sangat lengkap karena di dalamnya juga sudah mengandung menu toolbars, tombol perintah atau command button, dan galeris dan kotak dialog. Dan di samping saya ini adalah bagaimana cara menggunakan ribbon tab dan shortcut. Ribbon tab ini akan menampilkan ribbon yang berisi beberapa set dari tool group. Ribbon tab adalah dalam Microsoft PowerPoint ini antara lain ada Home, Slideshow, Insert, Review, Design, View, dan Animasi. Dan ribbon tab Home ini untuk mengaktifkan, klik pada ribbon tab Home atau ALTH. Dan di sini ada tool group antara lain di sini ada clipboard, slide, font, paragraf, drawing, dan editing yang fungsinya untuk mengatur format slide dan isinya. Jadi di sini clipboard ini fungsinya terdapat tombol copy paste, cut, dan format printer. Terus slide terdapat tombol add slide, layout, reset, dan delete. Yang ketiga ada paragraf. Paragraf terdapat tombol untuk mengatur perataan, alignment, bullet and numbering, line spacing, and beberapa tombol untuk mengatur paragraf. Terus yang drawing ini terdapat tombol text box, auto space, arrange, quick style, shape fill, shape outline, dan shape effect. Lengkap sekali pokoknya. Dan editing terdiri dari tombol find, replace, and select. Kemudian ada ribbon tab insert. Ribbon tab insert ini untuk mengaktifkannya adalah dengan klik tombol ribbon tab insert atau tekan ALTN pada keyboard teman-teman. Nah, ribbon tab insert terdiri dari beberapa tool group antara lain ada tables, illustration, link, dan media clips. Dan fungsinya teman-teman bisa baca sendiri di samping saya ini.
Nah, lanjut ke Ribbon Tab Design. Untuk mengaktifkan Ribbon Tab Design ini tinggal tekan Alt plus J. Nah, setelah itu kalian akan menemukan page setup, themes, dan background seperti gambar yang ada di samping. Terus ada ribbon tabs animasi. Cara mengaktifkannya juga mudah banget. Tinggal tekan Alt plus A pada ribbon tab animation. Dan kalian bisa mendapatkan berbagai macam bentuk animasi pada slide PowerPoint kalian. Lanjut ke Ribbon Tab Slideshow. Jadi untuk mengaktifkan Ribbon Tab Slideshow ini kalian tinggal tekan ALTS dan kalian akan menemukan 3 tool grup. Antara lain ada Start Slideshow, Setup, Monitor, dan ada Ribbon Tab Review. Cara untuk mengaktifkan Ribbon Tab Review ini tinggal tekan Alt plus R pada keyboard teman-teman. Dan di sini nanti kalian akan menemukan tool grup Proving, Comment, dan Perfect. Terus ada Ribbon Tab View. Untuk mengaktifkan Ribbon Tab View ini tinggal tekan Alt plus W. Nanti kalian akan menemukan tool group seperti presentasi, show atau hide, color, grayscale, atau dan Windows. Baik teman-teman peserta pelatihan BLK Jember, itu tadi adalah sedikit penjabaran dari saya terkait materi bagaimana cara mengoperasikan piranti lunak presentasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Dan mohon maaf jika ada salah kata dalam berbicara, serta barangkali ada materi yang kurang jelas dipahami dengan baik karena memang pada saat ini proses komunikasi kita terhalang dan kita hanya bisa melakukan pembelajaran secara online atau melalui media perantara. Dan apabila ada pertanyaan, langsung saja teman-teman bisa menanyakan di WhatsApp group sesuai dengan perangkat belajar yang kita gunakan. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.